Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Swastiastu. Yang saya hormati Guru Pasraman Pura Tirtasari serta anak-anak Pasraman Pura Tirtasari yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di hari yang penuh Dharma ini dan di hari yang bahagia ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Pancasrada sebagai dasar kepercayaan umat Hindu. Anak-anak Pasraman yang berbahagia, apa itu Pancasrada? Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan Srada yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Tanpa dasar atau kepercayaan, kita tidak akan bisa melaksanakan kehidupan ini yang bermoral dan spiritual. Jadi kita harus melaksanakan atau percaya dengan ajaran Pancasrada. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 39 menjelaskan Sradavan labate jenanam tatparah samyatendriyah jenanam labdyava param santim ashrena adiga cati. Artinya, seseorang yang memiliki keyakinan atau srada yang tekun atau bersemangat dalam spiritual dan mampu mengendalikan indria-indrianya akan memperoleh pengetahuan rohani. Setelah memperoleh pengetahuan tersebut, ia akan segera mencapai kedamaian tertinggi. Anak-anak Pasraman yang berbahagia, adapun bagian-bagian dari Pancasrada itu ada 5. Yang satu yaitu Brahman, atau yang pertama adalah Brahman. Brahman artinya kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar ada dan hanya satu. Namun namanya yang berbeda-beda karena manifestasinya pun yang berbeda-beda. Brahman juga yang memelihara, menciptakan, dan melebur alam semesta ini beserta isinya. Jadi kita harus percaya bahwa Brahman atau Ida Sang Hyang Widi itu benar-benar ada. Cara melaksanakan bakti srada kita kepada Brahman adalah dengan cara sembahyang dengan tulus ikhlas, menjaga atau membersihkan tempat suci atau tempat ibadah. Jadi itu adalah wujud dari bakti kita kepada Brahman atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua yaitu Atman atau jiwa atau roh. Atman adalah roh atau jiwa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Karena tanpa roh atau jiwa, tubuh atau badan ini tidak akan bisa hidup. Atman itu kekal, dia abadi. Jadi kalau misalkan roh atau jiwa itu meninggalkan badan, badan ini akan meninggal atau mati, tapi roh atau jiwa akan tetap abadi. Apa yang harus dilakukan atau wujud bakti srada kita kepada Atman? Apa yang bisa anak-anak lakukan? Yaitu dengan menjaga diri sendiri, dari diri sendiri, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, harus rajin berolahraga. Itu adalah bentuk atau contoh bakti srada kita kepada Atman. Nah, yang ketiga adalah karma pala. Karma pala adalah atau kepercayaan dengan hukum karma. Karma pala adalah hasil dari perbuatan. Baik perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, itu pasti ada hasil. Sekecil apapun perbuatan, pasti ada hasil. Contoh perbuatan baik, misalnya seorang petani yang tekun menanam padi, pasti akan mendapatkan hasil yang melimpah, hasil yang banyak. Itu adalah contoh dari perbuatan yang baik atau hasil dari perbuatan yang baik. Sedangkan hasil dari perbuatan yang tidak baik adalah seorang pencuri misalnya. Seorang pencuri
yang suka mencuri, nah dia ketahuan sedang mencuri, pasti akan ditangkap. Karena ketahuan ditangkap, mendapat hukuman, dan bisa-bisanya di penjara. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Jadi, kalau kita berbuat baik, hasil yang baik kita terima, pasti hidup kita akan senang, bahagia, penuh kebaikan. Sedangkan kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti hidup kita tidak akan ada kebaikan, akan sengsara. Itu adalah bentuk dari perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi yang keempat adalah punarbawa atau kelahiran kembali. Punarbawa atau samsara, kelahiran kembali, adalah kelahiran kembali ke dunia karena Atman semasa hidupnya itu belum bisa terlepas dari ikatan duniawi, sehingga masih meninggalkan sisa-sisa karma di kehidupannya yang terdahulu. Jadi dia akan lahir lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Jadi kelahiran yang berulang-ulang itu adalah bentuk untuk memperbaiki diri di kehidupannya yang akan datang selalu begitu, ya. Yang kelima adalah moksa atau kebebasan yang abadi. Moksa adalah tujuan kita yang paling utama atau yang paling tinggi. Moksa itu sudah terbebas dari ikatan duniawi, sudah terbebas dari samsara, sudah terbebas dari punarbawa, sudah terbebas dari hukum karma. Jadi, sudah lenyap dengan kebahagiaan yang tiada tara. Jadi, moksa adalah kebahagiaan atau kebebasan yang sejati. Anak-anak Pasraman yang berbahagia, jadi Pancasrada adalah 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu untuk menjadi dasar menjalani kehidupan ini. Jadi tanpa dasar itu kita akan kehilangan arah, kehilangan nilai spiritual juga. Anak-anak Pasraman yang berbahagia, dari apa yang disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasrada adalah landasan kepercayaan umat kita. Jika kita memahami dan melaksanakan ajaran ini dalam hidup sehari-hari, maka hidup kita akan menjadi lebih baik, penuh cinta kasih dan damai. Jadi, Pancasrada adalah 5 kepercayaan apa tadi? Percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya Atman atau roh, percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya punarbawa atau samsara. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Ide Sang Hyang Widi saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.